Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi menjelang siang anak, Bagi Pak. pada lesa semua ya. Siapa? Udah makan? Belum Pak. Nanti aja makan di rumah. Jam berapa lewat? Empat juga belum makan. Kirain mau traktir tadi itu Pak. Enggak. Baiklah, sebelum pelajaran kita mulai, hendaknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Baca doa selesai. Baik, Bapak akan mengambil absen terlebih dahulu. Yang pertama, Muhammad Yazid Fuad, Pak. Muhammad Hafid, Dia Pak. Muhammad Farhan, Al-Fika, Cabut Pak. Nur Khalid, Sama Pak, sama Aldep. Akbar, baik, kita akan melanjutkan materi tentang mengenai rangkaian listrik arus bolak-balik AC dan mengukur daya pada rangkaian arus bolak-balik sesuai SOP. Dan di sini ada dengan tujuan pembelajaran kita setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu memahami konsep daya listrik AC, mengidentifikasi alat ukur daya listrik, dan melakukan pengukuran daya sesuai SOP, menganalisis hasil pengukuran daya pada rangkaian AC. Baik, dari anak-anak Bapak, apa menurut kalian pengertian arus AC bolak-balik itu? Bisakah dari kalian menjelaskan apa pengertian arus AC bolak-balik? Harus bolak-balik atau AC? Tidak Pak. Itu ada yang berubah dalam satu waktu Pak. Dalam satu waktu. Lupa ya Pak. Baik, akan Bapak jelaskan. Arus bolak-balik adalah arus listrik yang alirannya berubah secara periodik dari positif ke berubah secara dari positif ke negatif dan sebaliknya. Perubahan ini terjadi dalam bentuk gelombang sinus dan diukur menggunakan satuan frekuensi yaitu Hz. Di Indonesia sistem kelistrikan menggunakan frekuensi 50 Hz yang berarti harus berubah arah sebanyak 50 kali dalam satuan detik. Jadi harus bolak-balik itu mengalami perubahan arah sebanyak 50 kali dalam 1 detik. Arus AC yang banyak digunakan pada instalasi rumah tangga biasanya digunakan dalam industri, dalam sistem distribusi tenaga listrik, dan karena mudah dinaikkan atau diturunkan tegangannya menggunakan transformer sehingga lebih efisien dan penyaluran energi listrik. Selanjutnya ada juga dengan karakteristik AC, memiliki frekuensi Hz yang dapat kalian lihat gelombangnya pada gambar tersebut. Dan selanjutnya ada karakteristik AC, bentuk gelombang sinusoidal yang dapat kalian lihat seperti gambar ini. Ini gambar gelombangnya.
Selanjutnya karakteristik AC digunakan pada sistem tenaga listrik rumah tangga dan industri. Ini gambar gelombang yang biasa kita gunakan di dalam listrik rumah tangga. Apa kalian lihat gambarnya? Lihat Pak. Dan selanjutnya ada komponen rangkaian AC. Yang pertama komponen rangkaian AC resistor yang dilambangkan dengan R. Resistor merupakan komponen yang berfungsi menghambat aliran arus listrik dan menghubungkan energi listrik menjadi energi panas. Nilai hambatan yang diukur dalam suatu ohm. Pada rangkaian AC, resistor menyebabkan tegangan dan arus berbeda pada fasa yang sama. Dan yang kedua, induktor yang dilambangkan dengan L. Induktor adalah komponen yang menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Induktor dapat menyebabkan arus tegangan tinggi terhadap tegangan sehingga menimbulkan daya reaktif. Selanjutnya ada dengan kapasitor C. Kapasitor dengan dilambangkan C. Kapasitor berfungsi menyimpan energi dalam bentuk medan listrik pada rangkaian AC. Kapasitor menyebabkan arus mendahului tegangan dan sering digunakan untuk memperbaiki faktor daya. Selanjutnya ada sumber tegangan AC. Sumber tegangan AC merupakan alat yang menghasilkan arus bolak-balik seperti generator atau jaringan listrik PLN. Ada juga dengan beban. Beban adalah peralatan yang menggunakan energi listrik, misalnya lampu, motor listrik, kipas angin, dan transformator. Dan selanjutnya ada dengan fungsinya. Fungsinya, resistor menghambat arus. Yang kedua, induktor menyimpan energi magnet. Yang ketiga, kapasitor menyimpan energi listrik. Itu balik. Selanjutnya adalah pengertian daya listrik. Pengertian daya listrik adalah besaran energi listrik yang digunakan oleh suatu beban dalam satu waktu tertentu. Dan ada juga dengan jenis-jenisnya, yaitu daya aktif dilambangkan dengan P sama dengan watt. Daya aktif adalah daya yang benar-benar dimanfaatkan untuk melakukan kerja, seperti menggerakkan motor atau menyalakan lampu. Selanjutnya ada dengan daya reaktif dilambangkan dengan Q sama dengan VAR. Daya reaktif adalah daya yang digunakan untuk membentuk medan magnet atau medan listrik pada komponen induktor dan kapasitor. Daya ini tidak menghasilkan kerja nyata tetapi tetap diperlukan dalam sistem AC. Selanjutnya ada dengan daya semu, dilambangkan dengan S. Masuk aja video yang 27 tadi. Jadikan seling yang 27. Daya semu adalah Ya. total daya yang yang 27 aja saya. dikembali oleh sumber listrik, yaitu gabungan dari daya aktif dan daya reaktif. Satuan Ya. daya semu Ini linknya adalah perlu kirim nak. FA Ini linknya atau perlu. ampere. Selanjutnya ada dengan kabel segitiga daya. Bisa kelihatan dengan jelas gambar segitiga dayanya? Sama Coba kalian lihat. lihat Pak.
Dan selanjutnya ada dengan rumus mencari segitiga daya, yaitu S pangkat 2 sama dengan sama dengan P pangkat 2 ditambah Q pangkat 2, atau juga dengan cos sama dengan P per S. Dan berikut adalah rumus rangkaian satu fasa, yaitu PV per cos. Keterangannya P daya aktif sama dengan watt, tegangan V, tegangan volt. Selanjutnya I arus, ampere, dan cos faktor daya. Faktor daya ini adalah faktor perbandingan antara daya aktif dan dengan daya semu yang menunjukkan tingkatan efisien penggunaan energi listrik. Dan ada juga dengan nilai faktor daya yang berbeda antara 0 sampai 1. Faktor daya mendekati 1 menunjukkan penggunaan energi yang efisien, dan faktor daya yang rendah menunjukkan adanya pemborosan energi akibat besarnya daya reaktif. Dan selanjutnya ada juga bingung. Selanjutnya kita alat ukur dan yang kita gunakan. Baik. Selanjutnya alat ukur yang kita gunakan adalah mengukur arus bolak-balik. Yang pertama multimeter. Dapat kalian lihat gambar multimeter? Dapat Pak. Ini termaksud gambar multimeter apa? Digital Pak. Analog. Ya, betul. Multimeter digunakan biasanya untuk mengukur tegangan, arus, dan hambatan listrik. Alat ini sering digunakan untuk pemeriksaan awal rangkaian. Dan selanjutnya alatnya ukur yang kedua adalah tang ampere. Tang ampere digunakan untuk mengukur arus listrik tanpa memutus rangkaian sehingga lebih aman dan praktis. Selanjutnya ada juga dengan alat ukur wattmeter. Apakah kalian ada yang tahu kegunaan dari wattmeter ini? Cari daya. Dalam pengukuran arus bolak-balik. Daya. Untuk daya. Ya. Kenapa untuk tidur aja tuh? Kalau nggak cuci muka lo dulu. Malam Pak. Hah? Cuci muka dulu biar bersih dulu. Ya, wattmeter merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui besaran daya aktif yang digunakan oleh satuan beban. Dan selanjutnya ada dengan voltmeter digital. Pernahkah kalian menggunakan voltmeter digital ini? Belum Pak. Ya, voltmeter digital ini dapat menampilkan berbagai parameter listrik seperti tegangan, arus, dan daya aktif, daya semu, daya reaktif, frekuensi, dan faktor daya secara bersamaan. Selanjutnya alat ukuran alat pelindung diri atau APD. Yang selanjutnya menggunakan APD.
Yang pertama, helm keselamatan. Tahukah kalian fungsi dari helm keselamatan ini? Untuk melindungi kepala, Pak. Atau kecelakaan kerja. Betul, melindungi kepala dari kecelakaan kerja atau dari barang-barang yang jatuh dari atas. Nah, selanjutnya ada sarung tangan isolasi. Apa fungsinya? Agar tidak tersengat listrik. Ada yang tahu? Baik, sarung tangan isolasi digunakan untuk memegang arus listrik supaya atau menghindari kita dari kena sentro. Selanjutnya sepatu safety. Apa gunanya sepatu safety? Yaitu melindungi kaki dari benda-benda tajam supaya tidak ada yang luka. Selanjutnya kacamata keselamatan. Kacamata keselamatan digunakan untuk melindungi mata kita dari debu-debu yang ada di lapangan. Dan selanjutnya masuk dengan SOP pengukuran AC. Persiapkan memakai APD lengkap, memeriksa kondisi alat ukur dan memastikan kabel dalam kondisi baik, menentukan titik pengukuran. Dan selanjutnya pelaksanaannya, hubungkan alat ukur sesuai diagram. Dan kedua, menyalakan sumber listrik. Dan ketiga, lakukan pembacaan hasil ukur. Dan selanjutnya diagram pengukuran daya AC. Langkah pemasangan 2 cm. Kumparan harus dipasang sering dengan beban. Kumparan tegangan dipasang dengan paralel dengan beban. Apakah kalian lihat cara pemasangan pada rangkaiannya? Dan selanjutnya ada juga dengan langkah-langkah pengukuran. Dan yang pertama, mematikan sumber listrik. Yang kedua, pasang alat ukur. Yang ketiga, periksa sambungan. Dan yang keempat, lapor ke teknisi. Jadi kita sebelum mencoba, setelah memasang rangkaian, kita harus melapor ke teknisi terlebih dahulu supaya tidak ada terjadi trouble. Yang selanjutnya, menjalankan, sudah diberi izin sama teknisi, kita lanjut menjalankan sumber. Catatan setelah menjalankan sumber, kita akan mencatat tegangan dan catat arus. Selanjutnya Anda bisa mencatat daya dan kemudian dokumentasikan hasil yang kita praktekkan tadi. Berikut adalah contoh penghitungan. Yang selanjutnya data pengukuran tegangan 220 volt, arus 5 ampere, faktor daya 0,8. Dan berikut adalah penghitungannya. Tegangan dikali dengan arus dikali dengan faktor daya. Tegangan sebesar 220 volt dikali dengan 5 ampere dan faktor daya 0,5, yaitu hasilnya tegangan 880 watt.
Berikut ada juga dengan analisis pengukuran. Setelah pengukuran selesai dilakukan, hasil perlu dianalisis dengan memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, apakah nilai yang sesuai dengan hasil pengukuran teori? Yang selanjutnya, apakah faktor daya berada pada nilai yang baik? Yang selanjutnya, efisiensi pengukuran energi listrik. Yang selanjutnya, kemungkinan kesalahan pengukuran. Baik, Bapak akan memberikan soal sedikit tentang materi yang kita pelajari tadi. Itu artinya biar apa bilang? Oke. Coba kalian cari tentang soal jika diketahui volt 220 volt dan I-nya 2 ampere dan cos-nya 0,5, maka daya aktif yang aktif adalah A 220 watt, B 352 watt, C 440 watt, D 176 watt, E 660 watt. Berapa daya yang dihasilkan? Selanjutnya soal nomor 2. Faktor daya yang semakin mendekati satu majemuk bahwa A. Sistem mekanik tidak efisien, B. Tegangan semakin turun, C. Arus semakin kecil, D. Sistem semakin efisien, E. Frekuensi semakin besar. Silahkan kalian cari jawabannya terlebih dahulu.
Saya mau quiz coba jawab soal yang Bapak berikan soal pertama tadi. Gimana soalnya Pak? Jika kita diketahui kalau tertutup I sebesar 2 ampere dan cos 0,8, maka daya aktif adalah Oh, 352 watt Pak. B. ya betul. Itu 120 dikali 2 dikali 0,8. Selanjutnya Yazid coba jawab soal nomor 2. Faktor daya yang semakin mendekati 1 menunjukkan bahwa Itu satu menunjukkan bahwa yang A sistem semakin tidak efisien, yang B nya tegangan semakin turun, yang C nya arus semakin kecil, dan yang D nya sistem semakin efisien, yang E nya frekuensi semakin besar. sistem semakin efisien Pak. Ya benar. Faktor daya semakin mendekati 1, jadi faktornya semakin efisien. Baik, Bapak akan memberikan soal pekerjaan rumah, soal esean, akan Bapak kirim ke WA grup aja ya. Ya Pak. Nah, Jadi pelajaran yang terdapat dapat kita simpulkan pengukuran daya pada rangkaian arus bolak-balik merupakan kompetensi dasar yang harus dilakukan oleh peserta didik di bidang ketenagaan listrikan. Dengan memahami konsep daya, mengenal alat ukur, menerapkan rumus yang benar, serta mengikuti SOP dan prosedur K3. Proses pengukuran dapat dilakukan secara aman, akurat, dan sesuai standar kerja di dunia industri. Baik, sekian pertemuan kita hari ini, akan kita lanjutkan minggu depan. Bapak sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.